Hai anak-anak, apa kabar kalian? Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali pada pembelajaran kita kali ini. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian, kendati dia memiliki segalanya. Nah, dia tetap membutuhkan orang lain, entah sebagai teman, rekan, sahabat, atau kerabat. Kehadiran sesama dalam hidup kita tidak dapat digantikan oleh harta benda yang kita miliki, betapapun banyaknya. Ada banyak hal yang kita peroleh dari sesama yang tidak akan kita dapatkan dari harta benda yang kita miliki. Hari ini kita akan mempelajari peran teman bagi perkembanganku. Sebagaimana yang dialami oleh anak didik kami, bahwa sepanjang hari kamu bertemu dan bergaul dengan banyak orang. Nah, dari mereka itu ada yang kemudian menjadi teman atau sahabatmu. Nah, kamu diingatkan agar tidak salah dalam memilih teman. Sebab Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini bisa kamu temukan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dan lagi dikatakan supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ini ditemukan dalam 1 Korintus 5 ayat 9. Perkembangan rohani dan kepribadian kita itu sangat dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul dan berteman. Berteman dengan orang-orang yang saleh hidupnya akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan rohani kita menuju kedewasaan dan kematangan iman. Nah, sebaliknya, bila kita menghabiskan banyak waktu berhubungan dengan orang-orang yang buruk kelakuannya, kita akan semakin tersesat dan semakin jauh dari Tuhan. Karena itu, hati-hatilah dalam memilih teman, ya. Bila saat ini kamu menyadari bahwa kamu salah dalam memilih teman dan masuk ke dalam pergaulan yang tidak sehat, keluarlah dari pergaulan itu seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Nah, lewat firman-Nya, Tuhan memerintahkan kita untuk memisahkan diri dari pergaulan yang buruk. Banyak orang semakin jauh dari kebaikan, bahkan semakin jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa akibat salah dalam memilih teman dan masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan, Nak? Ya, silahkanlah nih. Bagaimana dengan tugas kita dalam mewartakan kabar baik, melayani, dan berdoa bagi semua orang? Bukankah Yesus sendiri bergaul dengan semua orang? Baik, pertanyaan yang baguslah nih. Nah, sebelum Bapak jawab, apakah ada di antara kalian yang bersedia menjawab pertanyaan teman kita Lani? Albert mau coba jawab, Pak. Ya, silakan Albert. Benar yang dikatakan Lani, Pak, bahwa Yesus sendiri bergaul dengan semua orang, bahkan dengan orang berdosa. Kita juga sebagai pengikutnya harus berbaur dengan semua orang untuk bersaksi dan melayani mereka. Kita harus menjadi garam dan terang bagi semua orang, Pak. Tetapi menurut Albert, Pak, yang dimaksudkan di sini adalah tentang orang-orang yang akan kita pilih dan kita jadikan orang terdekat kita, entah itu sebagai teman atau sahabat, Pak. Baik, terima kasih ya untuk teman kita Albert yang telah menjawab pertanyaan teman kita Lani tadi. Ya, persis seperti yang telah disampaikan oleh teman kita Albert, bahwa dalam hal mewartakan kabar baik, melayani dan juga mendoakan,
kita wajib melakukannya untuk semua orang ya. Karena itu adalah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Tetapi sekali lagi Bapak mau katakan bahwa dalam hal memilih dan menentukan teman, kita tetap harus berhati-hati karena teman itu memberi pengaruh bagi perkembangan pribadi kita. Nah, jadi bila ingin bertumbuh dalam hal-hal rohani, nah kita harus bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, seperti yang kita temukan dalam kitab Amsal bahwa siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, jadi sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, apalagi kalian masih muda ini ya, dan juga membutuhkan teman pada masa remaja kalian ini, hati-hatilah dalam memilih teman dan hati-hatilah masuk ke dalam pergaulan. Kalau kalian ingin memilih teman, pilihlah teman yang justru akan membuat kalian bertumbuh dalam kebaikan ya. Baik, sebagai bahan refleksi silahkan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, tuliskanlah sikap-sikap apa sajakah yang harus kita singkirkan dari pertemanan. Yang kedua, tuliskanlah sikap-sikap apa sajakah yang harus kita pelihara dan kita kembangkan dalam pertemanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tuliskanlah simbol pertemananmu dengan orang lain. Contohnya, simbol pertemanan saya dengan orang lain itu adalah seperti jarum dan benang. Nah, persatuan jarum dan benang akan menyatukan yang terkoyak dan menyembuhkan yang luka. Jarum tanpa benang tidak akan berguna, begitu juga benang tanpa jarum tidak akan berguna. Jadi, keduanya harus bersatu. Begitu ya. Lani, kamu sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan Pak Anton? Yang mana itu, Lisa? Itu loh yang menuliskan sikap-sikap yang harus kita singkirkan dari pertemanan dan sikap-sikap yang harus kita kembangkan dalam pertemanan. Lalu menuliskan simbol pertemanan kita dengan orang lain. Masa kamu lupa? Oh iya, kamu udah selesai? Aku sudah loh, Lani. Bagilah jawabanmu, Lisa. Mending kita kerjakan sama-sama di rumahku yuk. Oke, Lisa.